Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan, baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 237 bait yang pertama. Roh Kudus tetap teguh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respons terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Marilah kita bersama menyanyikan lagu Kababaring Roh Suci, KPK 294, bait yang pertama. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus, karena berjalan di gurun kehidupan.
Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ya Tuhan, kami menyadari akan dosa dan kelemahan kami, bahwa seringkali isi hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami sering bertindak hanya untuk menuruti kesenangan diri kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali hidup dalam dosa ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memulihkan kehidupan kami, sehingga mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita puji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 233, Roh Kudus turunlah. Turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mulah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhan-Mu. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Jemaat kami undang untuk bersama bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Tuhan saudara diampuni. Dan di dalam Tuhan saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita satu sama lain di antara anggota keluarga saling mengucapkan damai Tuhan bersamamu. Bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 381 ayat 1 dan yang ke-6 yang Maha Kasih.
semua dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam ibadah Minggu Pentakosta ini, sebentar lagi kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan melaksanakan firman Tuhan dalam keseharian hidup kami, sehingga kami memiliki pertumbuhan iman yang baik, menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu yang tidak sempurna dan lemah ini, supaya dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal 7. Kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, setiap orang pasti pernah merasakan haus. Apalagi kalau cuacanya panas, kita akan mudah untuk merasakan haus. Jika kita merasakan haus pada umumnya, maka kita akan cepat-cepat cari minum, karena dengan minuman itulah rasa haus itu akan hilang, diganti dengan perasaan puas atau perasaan lega. Sehingga sangat tidak baik kalau kita ini ngempet haus. Haus, diempet, wah sangat tidak nyaman. Kita tidak bisa berkonsentrasi karena yang dipikirkan hanyalah tentang minuman. Bagaimana saya bisa mendapatkan minuman, meminum untuk menghilangkan rasa haus, rasa dahaga. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu kapan biasanya orang akan minum? Kapan orang biasanya akan minum? Yang pertama, orang akan minum kalau ia melaksanakan aktivitas yang melelahkan, yang menyebabkan keluarnya banyak keringat. Biasanya itu akan haus dan ingin minum. Misalnya berolahraga, kerja yang melibatkan fisik karena kepanasan dalam perjalanan. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Biasanya kalau saya akan berolahraga, bersepeda, saya selalu menyiapkan air minum. Nah ini, saya taruh di dalam botol ini untuk apa? Ya nanti dalam perjalanan bersepeda setiap kurang lebih 15 menit ya saya harus minum air supaya tidak dehidrasi. Dengan minum air yang cukup akan memaksimalkan manfaat dari olahraga itu sendiri. Tetapi nanti kalau ada event-event tour yang jaraknya cukup panjang atau ada lomba balap sepeda ya tentu minuman air putih dalam botol ya diganti dengan minuman isotonik karena kebutuhan cairan dalam tubuh akan sangat berbeda. Kemudian yang kedua, orang akan minum ketika waktu makan, enak-enaknya makan tiba-tiba kesereten. Tahu kesereten ya? Tidak nyaman di tenggorokan. Lalu cepat-cepat akan ambil minum dan meminumnya. Lalu yang ketiga, orang akan minum biasanya ya karena kebiasaan saja. Misalnya Bapak Ibu punya kebiasaan. Saya kalau bangun tidur pagi-pagi atau mau tidur pada waktu malam hari biasanya minum segelas air putih. Karena itu sebagai suatu kebiasaan, rutinitas dilaksanakan setiap pagi bangun tidur ataupun malam menjelang tidur. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut ilmu kesehatan orang membutuhkan setidaknya 8 gelas air putih atau kurang lebih ya 1,5 sampai 2 liter air. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk kesehatan tubuh jasmani kita memerlukan air yang cukup. Lalu bagaimana dengan kesehatan rohani kita? Apa yang kita butuhkan supaya tubuh rohani kita sehat? Kalau kita belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, Tuhan Yesus menawarkan supaya setiap orang yang haus boleh datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan memberikan minum. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di kota Yerusalem untuk bersama-sama merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tuhan Yesus melihat suasana batin orang banyak yang datang pada peristiwa perayaan tersebut. Tuhan melihat nampaknya orang banyak ini lelah dan haus jiwanya karena berbagai tekanan kehidupan. Secara politis mereka tertindas oleh bangsa asing, yaitu bangsa Romawi. Dalam bidang keagamaan mereka sangat tertekan dengan peraturan agama Yahudi yang sangat mengikat dan sangat berat untuk dilakukan. Maka kelelahan jiwa tersebut Tuhan Yesus menawarkan kesegaran air hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah roh. Roh yang menyegarkan batin, roh yang menyegarkan jiwa. Air dalam perjanjian lama merupakan lambang, simbol pembersihan dan penyelamatan. Dalam peristiwa Hari Raya Pondok Daun, simbolisasi air itu dinyatakan. Bapak, Ibu, Hari Raya Pondok Daun itu hari raya orang Yahudi yang dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut. Mereka berkumpul bersama keluarga-keluarga, tinggal di dalam pondok-pondok daun yang memang sengaja mereka buat. Di dalam hari raya Pondok Daun itu mereka mempersembahkan persembahan buah-buahan, hasil bumi, hasil kebun. Mereka juga mempersembahkan korban bakaran. Mereka bersukacita bersama.
mereka mengenang, memperingati bagaimana penyertaan Tuhan di padang gurun setelah bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun itu, Tuhan Yesus memberikan makna baru. Air dimaknai sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian, air menjadi simbol pemulihan dan sebagai sumber kehidupan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat 8, mengatakan air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Dalam kitab Nabi Yeskiel pasal 47 ayat 1, mengatakan air itu mengalir dari ambang bawah pintu bait Allah. Tetapi dalam hari Pondok Daun itu Tuhan Yesus menyatakan bahwa air kehidupan itu mengalir dalam diri Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga setiap orang yang jiwanya merasa haus diundang. Ayo datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan akan memberikan minum untuk menyegarkan jiwa mereka yang haus. Apa itu airnya? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan. Lalu bagaimana karya Roh Kudus itu dinyatakan? Yang pertama, air akan mengisi suatu tempat yang kosong. Salah satu sifat air adalah bahwa bentuk air itu akan mengikuti tempatnya. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang membuka hati terhadap datangnya Roh Kudus. Roh Kudus akan menempati hati setiap orang percaya. Berkarya bersama-sama dengan setiap orang percaya. Sehingga karya Roh Kudus bagi setiap orang bisa jadi tidak sama, karena talenta masing-masing orang percaya juga tidak sama. Talenta saya dengan talenta Bapak Ibu semua yang ada di rumah, adik-adik semua juga tidak sama. Roh Kudus bekerja secara otentik dalam kehidupan kita. Yang kedua, air memiliki sifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Roh Kudus diberikan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Roh Kudus diberikan dari Tuhan kepada manusia. Dan Roh Kudus itu harus dialirkan. Karya Roh Kudus harus selalu mengalir kepada banyak orang. Oleh karena itu, pada Minggu Pentakosta ini kita dipanggil. Yuk mari kita setiap orang percaya, para murid Kristus, kita terus berkarya untuk mengalirkan karya Roh Kudus kepada setiap orang. Mengalirkan kedamaian, mengalirkan kasih, pengampunan, keramahan, mengalirkan sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah pada ibadah Minggu Pentakosta ini kita semua diajak untuk merenungkan keberadaan diri kita masing-masing. Terlebih mari kita melihat kehidupan jiwa, kehidupan batin kita, rohani kita. Apakah kita merasakan jiwa rohani yang kosong, yang kering, yang gersang, yang haus? Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan kebencian. Mungkin ada yang masih menyimpan amarah. Mungkin ada yang masih menyimpan dendam. Tuhan tahu isi batin Bapak, Ibu, dan Saudara. Terbukalah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah menawarkan Roh Kudus, air kehidupan untuk memulihkan
Kita semua. Atau mungkin kita pernah merasakan tekanan hidup yang berat. Tekanan hidup, masalah dalam keluarga. Ya. Tekanan hidup, masalah dalam pekerjaan yang sulit, pendidikan, ekonomi. Mungkin ada di antara anak-anak muda yang merasakan kisah cinta yang suram, tidak menentu, mau milih yang mana atau dipilih siapa, bingung ya. Atau masalah-masalah yang lain. Mari kita membuka hati di hadapan Tuhan Yesus. Jikalau kita merasakan kondisi yang demikian, datang saja kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda waktunya ya. Datang segera. Karena Tuhan telah menyediakan air hidup yang menyegarkan setiap jiwa, setiap batin yang kering, yang haus, yang gersang. Kita ingat Kidung Jemaat 358, semua yang letih lesu. Bapak Ibu di rumah bisa ikut bernyanyi dengan saya ya. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Refnya, datang saja pada Yesus, kini saatnya ya. Jangan tunda-tunda. Jangan nanti-nanti. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus. Terima rahmat-Nya. Tuhan menyediakan rahmat Roh Kudus, air kehidupan yang diberikan kepada kita. Tuhan Yesus sangat mengerti keberadaan Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan ingin supaya kehidupan kita dipulihkan, disegarkan, dibimbing oleh Roh Kudus, yaitu Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Tuhanlah Bapa kami bersyukur atas firman Tuhan yang ditaburkan di dalam ibadah minggu ketika kami bersama merayakan Pentakosta di rumah kami masing-masing pemberian Engkau. Di dalam pokok-pokok doa syafaat ini ya Bapa, kami pun berdoa untuk kami jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, Tuhan memberkati kami semua, supaya di dalam lingkungan keluarga kami terus merasakan rahmat Tuhan, sukacita, kedamaian, kecukupan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa dan memohon kiranya Engkau memberikan berkat kesehatan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, bagi jemaat Tuhan yang telah berusia lanjut dan sangat terbatas gerak kehidupannya, Engkau kuatkan, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kesehatan juga bagi anggota keluarga yang merawat, Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan hikmat, sukacita dan kesehatan. Bapa kami pun berdoa untuk pendidikan anak-anak cucu kami, Engkau memberkati. Meskipun saat ini mereka masih belajar, kuliah di rumah, Engkau berikan ketekunan dalam belajarnya, sehingga anak-anak kami diberikan kemampuan untuk membagi waktu dengan baik. Bapa berkati
keluarga-keluarga yang sedang mencari sekolahan, mencari tempat kuliah untuk putra-putrinya. Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, berikan kecukupan untuk biaya pendidikan tersebut. Ya Tuhan, kami juga mohon bagi anak-anak-Mu yang saat ini bergumul tentang teman hidup, mereka yang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau menunjukkan jalan yang terang baginya, supaya anak-anak-Mu ini boleh mendapatkan teman hidup yang seiman, sehingga mereka boleh tumbuh bersama di dalam tuntunan Roh Kudus. Bapa, kami berdoa untuk masing-masing keluarga yang sampai saat ini masih merindukan akan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, berkati dan tolonglah kami, supaya kami dimampukan untuk terus percaya, memohon, dan berpengharapan di dalam kuasa kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kehidupan bangsa dan negara kami, mampukan para pemimpin bangsa kami untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dengan jujur, dengan adil, sehingga setiap kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dan doa kami akhiri dengan bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Dari Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Untuk menyertai persembahan kita akan pujikan dari Kidung Pasaman Kristen 125 bait yang pertama, Pasrah Sumarao. Ojo sumelang bab uripku, yo cilik ing kalbu, yen
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kami terima dan kami nikmati dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan saat ini, Tuhan berkati dan sucikan sehingga dapat bermanfaat untuk pelayanan di gereja kami. Untuk seluruh jemaat gereja Sabto Mulyo, Tuhan berkati dalam kehidupannya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, terlebih dalam kesehatannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa